Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita ketemu lagi di pelajaran matematika. Anak-anak, hari ini kita sudah masuk bab yang kedua, yaitu tentang operasi hitung bilangan cacah. Nah, anak-anak, sebelumnya kalian sudah memahami ya tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, hari ini kita akan memperdalam kembali tentang materi tersebut. Jadi, dimohon anak-anak untuk konsentrasi dan fokus terhadap pelajaran kita hari ini. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari sama-sama kita buka pembelajaran kita hari ini dengan mengucap kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo anak-anak, siapkan alat tulisnya, siapkan bukunya, agar ketika nanti ada soal dari Bapak, kalian siap untuk mengerjakan. Sudah siap anak-anak? Oke, kita mulai ya. Baik anak-anak, kita mulai dari penjumlahan. Sebelumnya anak-anak sudah paham ya maksudnya seperti apa, caranya seperti apa. Hanya saja mungkin di sini bilangannya itu lebih besar. Di sini sudah masuk ke angka ribuan ya. Nah, perhatikan anak-anak. Contohnya penjumlahan tanpa menyimpan. Perhatikan ya. Di sini ada soal 2235 ditambah 4542. Bagaimana penyelesaiannya? Di sini menggunakan cara bersusun. Ya, yang ke bawah 2235 ditambah 4542. Nah, sebelum isi di situ, perhatikan dulu penjelasan berikut. Jumlahkan bilangan pada nilai tempat yang sama. Artinya apa? Berarti ketika di atas harus disamakan. Ketika ada angkanya ada 4, harus disamakan. Jangan sampai anak-anak meletakkan bilangannya itu lewat dari 1 atau lewat ke depan atau ke belakang. Jadi harus sejajar, ya, harus sama. Nah, yang kedua, jumlahkan mulai dari bilangan pada nilai yang terkecil atau nilai yang satuan dulu, satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Di mana? Jadi dimulai dari yang paling belakang, ya. Perhitungan dimulai dari yang paling belakang. Baik, di sini ada soal 2235 ditambah 4542. Nah, dimulai dari yang paling belakang. 5 ditambah 2, sudah tahu ya, 7. 3 ditambah 4, 7. 2 ditambah 5, 7. Nah, terakhir yang ribuan, 2 ditambah 4, 6. Jadi hasilnya adalah 6777. Jadi 2235 ditambah 4542 sama dengan 6777. Mudah ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke anak-anak, kita lanjut kembali. Kalau tadi penjumlahan tanpa menyimpan. Nah, sekarang penjumlahan dengan menyimpan ya. Maksudnya seperti apa? Nah, perhatikan soalnya. 2275 ditambah 3486. Nah, sebelum penyelesaiannya, lihat nih pengertiannya ya. Lihat keterangannya. Jumlahkan bilangan pada nilai tempat yang sama. Seperti tadi ya, mulai dari nilai tempat terkecil. Berarti dimulai dari yang paling belakang. Nah, yang kedua, 5 ditambah 6 sama dengan 11. Coba perhatikan, 5 ditambah 6 sama dengan 11. Tulis 1 di tempat satuan. Yang di bawah nih ya. Tulis 1 di tempat satuan paling bawah. Simpan satunya di tempat puluhan. Nah, karena 11
satuannya ditaruh yang paling bawah, diletakkan paling bawah. Puluhannya atau satuannya, puluhannya disimpan yang paling atas. Satunya ditaruh di atas 7. Seperti itu. Itu namanya disimpan ke atas. Nah, lanjut. Karena sudah disimpan di atas, berarti itu adalah bilangan yang bisa dijumlahkan. 1 ditambah 7 ditambah 8 sama dengan 16. Nah, 16-nya itu sama seperti tadi. 6-nya adalah satuan, ditaruh yang di paling bawah. Satunya adalah puluhan. Berarti diletakkan, disimpan di atas lagi. Seperti itu. Baru dijumlahkan lagi. 1 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, 2 ditambah 3 ada yang ada penyimpanan nggak di atasnya? Tidak ada ya. Berarti tinggal dijumlahkan. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi 2275 ditambah 3486 sama dengan 5761. Mudah ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut lagi. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke materi pengurangan. Nah, anak-anak pasti sudah paham ya bagaimana materi pengurangan itu. Nah, sekarang kita akan memperdalam kembali dengan bilangannya, yaitu ribuan. Ya, perhatikan ya. Hasil pengurangan dua bilangan cacah yang nilainya besar juga lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun. Nah, caranya seperti tadi. Ya, caranya bersusun. Contohnya, nah, poin pertama, pengurangan tanpa meminjam. Berarti kalau tanpa meminjam, nanti yang kedua ada meminjam ya. Nah, sekarang yang tanpa meminjam dulu. Kayak gimana? Perhatikan contohnya. 4568 diambil 2243. Penyelesaiannya di sini menggunakan cara bersusun, ya, menggunakan cara bersusun. Sebelumnya lihat pengertiannya di samping, keterangannya. Kurangkan bilangan pada tempat yang sama, mulai dari nilai tempat terkecil. Nah, seperti tadi ya. Kita mulai dari belakang, dari bilangan satuan. Ya, kita mulai dari satuan, puluhan, ratusan, baru ribuan. Yang kedua, kurangkan mulai dari bilangan pada nilai tempat terkecil. Nah, itu tadi sama saja ya. Satuan, di satuan dulu, baru puluhan, baru ratusan, lalu ribuan. Nah, sekarang lihat contohnya. 8 diambil 3. Kamu punya 8 diambil 3. Berarti sisanya adalah 5. Nah, yang kedua, puluhannya 6 dikurang 4 sama dengan 2. Lalu ratusannya 5 dikurang 2 sama dengan 3. Ribuannya 4 dikurang 2 sama dengan 2. Jadi 4568 dikurang 2243 sama 2325. Mudah ya menggunakan cara bersusun. Nah, tadi tanpa meminjam nih, sekarang tanpa meminjam. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya ya. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut lagi ya. Nah, kalau tadi kan pengurangan tanpa meminjam. Nah, sekarang pengurangan dengan meminjam. Kayak gimana nih maksudnya? Perhatikan nih soalnya. Soalnya 5547 dikurang 2839. Penyelesaiannya, nah anak-anak sambil lihat soalnya, sambil dengarkan penjelasan dari Bapak ya. Di sini soalnya menggunakan cara bersusun, cara ke bawah seperti tadi. Nah, penjelasannya, kurangkan bilangan pada nilai tempat yang sama mulai dari tempat terkecil. Seperti tadi, dimulai dari belakang. Nah, 7 tidak bisa dikurangi 9.
Kenapa tidak bisa? Karena 7 ini kurang dari 9 ya. 9 ini ada di bawah 7. 7 itu ada di bawah 9. Maka tidak bisa dikurangi. Lalu bagaimana? 7 ini meminjam 1 puluhan dari 4. Meminjam 1 dari 4 nih. Nah, karena meminjam, 7 ini berubah menjadi 17. Ya, karena yang dipinjam adalah puluhan. Pinjam puluhan dari 4, maka berubah menjadi 17. Nah, 17 ini sudah lebih dari 9. Untuk itu bisa dikurangi. Jadi 17 dikurang 9 sama dengan 8. Nah, karena tadi 4 ini dipinjam oleh 7, maka 4 ini berubah menjadi 3 atau sisanya menjadi 3. Nah, sekarang tinggal dikurang. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Habis ya. Nah, lanjut. 5 dikurang 8. Kayak tadi tuh, 5 itu lebih kecil dari 8, maka tidak bisa dikurangi. Untuk itu, meminjam 1 dari 5 yang di sebelahnya, di angka ribuan. Meminjam 1, nah 5 di sini berubah menjadi 15. Baru bisa dikurangi. Jadi 15 dikurang 8 sama dengan 7. Oke, masih ada lagi. Tadi karena 5 di sini dipinjam 1, maka sisanya adalah 4. Ya, sisanya adalah 4. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Jadi, 5.547 dikurang 2.839 sama dengan 2.708. Paham ya anak-anak ya? Mungkin ini sudah dipelajari di kelas 2 atau kelas 3. Namun, di sini bilangannya sudah meningkat di angka ribuan. Baik anak-anak, semoga kalian paham ya. Kalau belum paham, nanti anak-anak bisa hubungi Bapak langsung, atau mungkin karena Bapak masukkan ke dalam YouTube, bisa komen di YouTube-nya. Baik, kita lanjut. Baik anak-anak, di sini ada soal latihan. Soal ini Bapak ambil dari buku paket kalian ya. Namun Bapak acak soalnya. Dan Bapak ambil hanya sampai huruf E saja. Sampai poin E-nya saja. Kerjakan soal-soal berikut dengan teliti. Hitunglah menggunakan cara bersusun. Jadi nanti hasilnya harus ada caranya ya, menggunakan cara bersusun. Nah, kerjakan di buku matematika kalian, lalu nanti dikumpulkan di akhir pekan. Oke anak-anak, selamat mengerjakan ya. Baik, untuk materi hari ini mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih. Semoga apa yang tadi Bapak sampaikan, anak-anak bisa memahaminya. Dan jangan lupa kerja tugasnya ya, untuk latihan kalian di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.